Terakhir, penyampaian kita sehubungan dengan yatim ini, ada nanti namanya yatim hukmi. Ulama membuat pula istilah yatim hukmi, yatim secara hukum, tapi bukan yatim yang hakiki. Secara hukum dia dimasukkan ke dalam status anak yatim, bukan yatim hakiki. Kalau yatim yang sebenarnya yatim kan ya orang yang kematian bapaknya. Bapaknya tidak ada lagi. Ada sekian itu. Yang pertama, nih, saya juga ringkas-ringkas tadi. Yang pertama, anak-anak temuan. Anak ditemukan, bayi ditemukan, tidak jelas siapa bapak dan jelas siapa ibunya. Artinya anak dibuang. Apakah dia anak zina, atau orang tuanya sudah putus asa untuk menjaga, atau bagaimana, dibuang, dititipkan, atau diletakkan di buka pintu, atau di mana. Itu namanya yatim hukmi. Secara hukum dia yatim. Karena bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Anak-anak yang tidak ketahui nasabnya yang kedua. Anak-anak yang tidak diketahui si bapaknya, siapa ibunya. Termasuk anak-anak anjal jalanan, entah siapa bapak ibunya. Tidak jelas. Kecil-kecil. Usia PAUD, usia TK, usia sekolah dia masih kecil. Tidak jelas, dia pun tidak mengerti siapa bapaknya, siapa ibunya. Atau memang tidak tahu, maka itu namanya yatim hukmi. Secara hukum dia yatim. Karena memang bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Termasuk kalamnya anak-anak tawanan, di mana mereka terhambat untuk berkomunikasi dengan ayahnya, dengan orang tuanya, mendapat perhatian, dan seterusnya. Maka keadaan mereka sama dengan yatim. Yatim hakiki. Nah, kemudian apa lagi? Anak-anak yang kematian ibu. Ini dia. Yang kematian ibu bukan yatim hakiki. Bukan kematian hakiki, bukan yatim hakiki, yatim hukmi. Lebih-lebih di negara Minangkabau ini. Kematian ibu itu mengakibatkan anak itu sangat-sangat kehilangan orang yang paling dekat dengan dia. Karena di Minang, di Sumatera Barat, orang memakai adatnya, adat matriarkat. Bersuku kepada ibu. Saya tidak akan membahas apa hukumnya bersuku kepada ibu. Ini lain lagi kajinya nih. Kematian ibu itu begitu menyusahkan bagi seorang anak. Apalagi etek-eteknya orang susah. Kehilangan betul dia. Nah, orang yang kematian ibu bukan yatim hakiki, yatim hukmi. Adillah di kita namanya piatu. Entah yatim tapi piatu ya. Piatu ya. Piatu. Bisa dimasukkan ke yatim ya, tapi yatim hukmi, bukan yatim yang sebenarnya. Apalagi di negara lain, ibunya kalau sudah mati, suaminya dia kawin lagi, habis anak tinggal, diserahkan kepada kakeknya, kepada ibunya. Apalagi ibunya lari, bapaknya mati, lalu ibunya kawin, dibawa gunung pergi oleh suaminya. Nah, tinggallah anak. Yatim hukmi. Kemudian juga termasuk dalam yatim hukmi itu broken home. Anak-anak yang korban perceraian luntang lantung, dia punya bapak, punya ibu, masing-masingnya sibuk dengan urusan sendiri. Kalau bahasa orang Minang, batamu suka bunuh Pak Bian itu. Tinggallah anak, hancur anak. Itu yatim hukmi. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang merawat. Masing-masing egois orang tuanya. Kemudian anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya pergi merantau tidak pulang-pulang.
Ndak pulang-pulang karena barangkali susah pula dirantau. Tinggallah anak tu lantang-lantun di rumah, ndak ada yang memperhatikan. Ndak ada yang mengurus, ndak ada yang merawat. Juga yatim hukmi. Termasuk anaknya yang ayahnya ndak pulang-pulang. Ayahnya ndak pulang-pulang. Pergi. Entah mati ayahnya, entah hilang, entah hanyut, tak jelas. Tak pulang-pulang, tak ada kabar berita. Nah, tinggallah ibunya merawat. Yatim hukmi. Ayahnya ada tapi tak pulang-pulang. Atau sebaliknya. Karena keegoisan seperempuan, tak boleh ayahnya bertemu dengannya. Keegoisan nenek, tak boleh ayah bertemu dengannya. Bahkan pemberian ayah pun tak diterima, segala macam. Dia merasai, tapi egoisnya. Ada perempuan yang egois. Saking marahnya kepada mantan suaminya, tidak mau dia menerima bantuan suaminya. Biarlah. Nak makan, berhenti saja. Menderita dia. Bapaknya ada membantu, tapi tidak terima. Yatim hukmi. Ini semua bisa dikategorikan orang yang juga harus diperhatikan kebutuhannya. Tapi statusnya adalah yatim hukmi, bukan hakiki. Kalau sudah dijelaskan seperti ini kepada masyarakat, maka yatim hukmi ini juga berhak diasuh, dipelihara, diperhatikan, dibiayai, dibantu. Secara hukum dia yatim, secara hakikinya tidak. Nah, maka dibagilah yatim-yatim seperti itu. Kalau di negeri kita ada nama dia yatim piatu, yatim dan piatu. Kalau dalam bahasa Arabnya atau istilah Arabnya itu yatim, latim, aji namanya. Kan? Yatim kematian bapak, latim kematian ibu bapak, aji kematian ibu. Semoga ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua.